Oke, pada video ini kita akan membahas soal UTS 2021 mata kuliah logika dan himpunan. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Oke, soal nomor pertama, carilah nilai kebenaran dari proposisi P atau R, maka P dan Q. Dengan menggunakan tabel kebenaran dan carilah kontrapositif dari proposisi ini. Oke, jadi yang pertama, kita bikin tabel kebenarannya dulu dengan P, Q, dan R, sehingga ada 8 baris ya, karena ada 3 ini. Lalu kita buat untuk P atau R, P dan Q, lalu P atau R, maka P dan Q. Oke, untuk yang ini kita isi dulu nilainya. Lalu untuk P atau R, maka nilainya bakal true ketika salah satunya true kan. Jadi di sini dia true, 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 true. Terus di sini dia juga true. Di sini dia false false berarti false. Di sini dia ada true-nya berarti true. Terus di sini dia false. Lanjut yang P dan Q bernilai benar hanya ketika dua-duanya true. Jadi yang dua baris pertama saja ya. Lanjut untuk ini berarti kita bakal lihat kolom P atau R dan kolom P dan Q kan. Terus kalau misalnya ada operator jika di sini, berarti akan bernilai salah hanya ketika P atau R-nya true, lalu P dan Q-nya false. Berarti selain itu dia benar. Ini dia true, ini dia benar dan salah, berarti ini false. Ini dia benar lalu salah, false. Terus ini dia benar lalu salah juga false. Ini dia false seperti true. Dia benar lalu salah jadi false. Terus ini true. Gitu, tabel kebenarannya seperti ini. Lalu untuk kontrapositif, kita ingat bahwa kalau misalnya kita punya A maka B, berarti kontrapositifnya adalah min negasi B maka negasi A. Sehingga untuk P atau R, maka P dan Q negasi adalah negasi P dan Q, maka negasi P atau R. Lalu ini dipakai De Morgan. Jadi negasi P atau Q, maka negasi ini ada Q-nya ya. Negasi P atau negasi Q, maka negasi P dan negasi R. Tuh. Sehingga kontra positif dari ini P atau R, maka P dan Q adalah negasi P atau negasi Q, maka negasi P dan negasi R. Oke, soal nomor 2, gunakan prinsip inklusi-eksklusi dan sifat De Morgan untuk membuktikan bahwa komplemen A iris komplemen B sama dengan himpunan universal dikurang A dikurang B ditambah A iris B. Oke, di sini kita harus buktiin bahwa ini bakal menjadi yang di ruas kanannya ya. Oke, jadi yang pertama kita lakuin ke ini adalah kita bisa gunakan prinsip inklusi-eksklusi menjadi seperti ini. A tambah komplemen B dikurang komplemen A gabung komplemen B. Oke, ini pakai inklusi eksklusi. Lanjut kita juga bisa gunain sekarang ini ada De Morgan yang atas ya. Berarti ini sama dengan A komplemen plus B komplemen
dikurang A iris B komplement. Itu ya, Morgan. Terus lanjut, ini bisa kita ubah ya dengan definisi komplement. Definisi gimana? Misalnya kita punya diagram Venn dari himpunan ya. Ini misalnya. A komplement kan yang di luar sini ya. Misalnya ini A komplement itu yang di luar ya. Di luar A. Nah, itu bisa dihitung dengan mencari jumlah semua nilai, yaitu himpunan universal, dikurang A. Ya kan ya? Dikurang A, itu jadi A komplement kan? Ya. Jadi kita bisa ubah definisinya menjadi himpunan universal dikurang himpunan A. Untuk yang ini ya, tambah B komplement dikurang A iris B komplement. Ini pakai definisi komplement. Terus sama lagi, kita juga bisa buat untuk yang dua ini menjadi U dikurang A ditambah U dikurang B dikurang U dikurang A iris B. Ini ya, pelan-pelan. Ini pakai definisi komplement juga. Lalu kita bisa ubah ya ini tata letaknya. Jadi U ditambah U dikurang A dikurang B. Terus yang ini jadi min U. Terus ini jadi plus A iris B. Ya kan ya? Terus yang ini bisa, ini ada plus ada min, berarti bisa saling meniadakan. Jadi U min A min B plus A iris B. Oke. Terbukti ya? Terbukti. Nomor 3, Kidung memiliki 55 alat peraga geometri berbentuk segitiga. Setiap alat peraga tersebut memiliki minimal satu sudut yang berukuran 30 atau 60. Terdapat 33 alat peraga yang memiliki minimal satu sudut berukuran 30 dan terdapat 31 alat peraga yang memiliki minimal satu sudut berukuran 60. Berapa banyak alat peraga geometri tersebut berbentuk segitiga siku-siku yang dimiliki oleh Kidung? Oke, di sini kita bisa buat visualisasi dari permasalahan ini. Misalkan kita buat A itu himpunan segitiga yang ada derajat 30-nya, terus B itu yang ada derajat 60-nya. Sehingga kalau kita buat diagram Venn-nya, ini A, terus ini B ya, terus ini U. Terus karena setiap alat peraga tersebut memiliki minimal berukuran 30 atau 60, berarti tidak ada nilai yang di luar dua lingkaran ini ya, pasti di dalam dua lingkaran ini. Lalu di sini kita tahu bahwa 33 alat berukuran 30 derajat. Berarti sini 33, terus 31 berukuran 60. 31. Dan kita tahu bahwa totalnya U-nya sama dengan 55. Yang ditanya adalah berapa banyak alat peraga geometri berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ini adalah A iris B. Kenapa? Karena kalau kita punya segitiga yang punya dua-duanya yaitu 30 dan 60, otomatis kan sudut yang ke tiganya kan juga jadi siku-siku ya, kayak gini 90. Seperti itu. Jadi yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak anggota dari A iris B. Caranya adalah dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi ya. Kebetulan di sini gara-gara ada kalimat kedua ini berarti AUB itu sama dengan U ya. AUB sama dengan U sama dengan 55. Terus yang A sama dengan 33 dan yang B sama dengan 31. Lalu kita cari ANB, iris B sama dengan A ditambah B dikurang A U B gitu ya. Ini sama dengan 33 ditambah 31 dikurang 55 sama dengan
64 dikurang 55. Berarti sama dengan 9 ya. Kesimpulannya ada 9 alat peraga berbentuk segitiga siku-siku ya. Oke, soal nomor 4. Setiap pengunjung di kelompok turis sudah pernah berada pada semua bangunan di museum. Ubahlah dalam bentuk predikat. Oke, di sini sebelum kita ubah ke bentuk predikat, kita harus tentuin dulu ya domain-domainnya apa. Domain yang pertama adalah pengunjung ya. Kita buat domainnya sesederhana mungkin. X pengunjung. Terus di sini juga ada bangunan kan. Semua bangunan berarti ini yang bisa dibuat jadi domain. Bangunan. Lalu kita buat predikat. Predikat-predikatnya yaitu PX adalah X di kelompok turis. Terus kita buat Q, Y misalnya, yaitu Y di museum. Seperti ini. Lalu kita buat R, X, Y, itu X sudah pernah berada pada Y. Gitu. Sehingga kita sekarang bisa buat predikatnya adalah untuk setiap pengunjung dan setiap bangunan, jika pengunjung tersebut ada di turis dan bangunan tersebut ada di museum, maka pengunjung tersebut sudah pernah berada di bangunan tersebut. Seperti itu kan ya, sama. Oke. Soal nomor 5. Apakah proposisi ini merupakan tautologi? Berikan penjelasan atas jawaban Anda. Oke, di sini ada kuantifikasi ya. Karena ada kuantifikasi, kita bisa jabarin dulu biar lebih paham maksud dari kuantifikasi apa. Kan kalau misalnya untuk setiap X di domain Px, ini berarti sama dengan Px1 di domain benar gitu kan, dan Px2 benar, dan Px3 benar. Ya kan, sampai selesai gitu, sampai semua elemennya harus benar kan? Ya kan? Terus untuk yang ini, setiap X di Qx sama juga ya proporsinya, Qx1 dan Qx2 benar dan Qx3 sampai semua nilai X itu kan. Nah, lalu kalau misalnya yang ini, untuk setiap X, Px atau Qx, berarti Px1 atau Qx1 benar dan Px2 atau Qx2 benar dan Px3 atau Qx3 benar sampai seterusnya kan. Oke, lanjut. Kita harus buktiin bahwa ini adalah tautologi. Tautologi itu apa? Tautologi itu pernyataan yang selalu benar. Di sini kita punyanya pernyataan bersyarat ya. Kita tahu kalau misalnya kita punya pernyataan bersyarat seperti ini, tabel kebenarannya seperti ini. Nah, apakah pernyataan bersyarat tautologi? Tidak ya, gara-gara ada kondisi kedua ini. Di mana pas kondisi kedua ini nilainya adalah false. Kalau tautologi kan selalu benar. Nah, sehingga gimana cara kita buktiin bahwa ini tautologi? Ya, kita cukup menghilangkan kemungkinan ini terjadi. Atau kita bisa buktiin bahwa kalau misalnya kita dikasih P-nya benar, maka Q-nya akan selalu benar. Gitu kan? Jadi kalau misalnya kita diberikan ininya bernilai benar, ya, ini berarti harus selalu benar dan gak mungkin salah. Nah,
Kita bisa lanjutin. Kita akan buktikan itu ya. Nah, ini kan bernilai benar kapan ya? Ini bernilai benar ada 3 kemungkinan. Ketika setiap X dan PX-nya benar, dan setiap X, Q, X salah. Untuk kondisi seperti ini, pernyataan P-nya benar kan? Nah, apakah pernyataan Q-nya benar? Nah, dari sini kan kita tahu bahwa untuk setiap X, PX benar, ya kan? Berarti untuk setiap X di domain, kita masukin predikat X, benar untuk semuanya kan? Apakah untuk setiap X, PX, atau QX benar? Nah, karena di sini kita bisa lihat penjabarannya. Karena di setiap X, PX benar, maka haruslah ini juga benar. Ya kan? Karena untuk nilai ini benar, kita cukup membenarkan salah satu di P atau Q untuk masing-masing X di domainnya kan. Nah, karena kita tahu di awalnya X selalu benar di P, maka X akan selalu benar juga di P atau Q. Lanjut untuk kondisi kedua itu ketika PX-nya salah untuk setiap X dan QX-nya benar untuk setiap X gitu. QX-nya benar. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kan ininya benar ya, P-nya benar. Apakah Q-nya juga harus benar? Harus benar ya? Benar juga ya, karena ketika QX-nya benar, otomatis di sini kan biar ini benar untuk setiap X antara P atau Q-nya benar kan? Di sini karena setiap Q selalu benar, berarti ini Q-nya selalu benar di sini. Dan berarti keseluruhan ini benar untuk setiap dan-nya. Sehingga karena setiap X QX benar, maka haruslah ini juga benar. Oke, terus yang kasus ketiga adalah ketika PX benar dan QX juga benar untuk setiap X. Nah, ini berarti haruslah ini juga benar ya, udah pasti. Karena kalau misalnya ini udah pasti benar, berarti semua pernyataan di sini benar semua. Dan hasilnya adalah benar ya untuk semua ini. PX, setiap X, PX benar dan QX juga benar. Haruslah ini juga benar. Sehingga karena VX, setiap X, PX atau QX selalu benar ketika pernyataan yang ini benar, maka proposisi tersebut tautologi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.